yang membawakan dunianya tadi ya. Iya. Membuat dunianya sangat-sangat seru. Iya, seru banget tadi teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya kita undang juga produser dari film Corin, ada Mbak Susanti Dewi. Film horor kedua, nanti kita Back to back ya, back to back ya. Benar. Selanjutnya eksekutif produser dari Idea Media. Kita undang Pak Winston Utomo. Silakan bergabung bersama kita Pak Winston. Oke, ini dia. Tepuk tangan dong teman-teman media. Siap, terima kasih. Ada juga penulisnya. Ada Mbak Lele Laila. Silakan Mbak Lele. Silakan Mbak Lele, boleh berada di sini Mbak Lele. Di sebelah sini, di sebelah Bagina Tirona. Oke, selanjutnya kita undang jajaran cast yang sudah hadir bersama kita. Dari depan atau belakang? Dari belakang dulu Dari dong. belakang. Oke, ada Ridwan Raul. Tangannya. Ya. Kemudian Ada Alisa Abidin. Kemudian ada Cindy Nirmala, Putri Ayudia. Yusuf Mahardika, Agnili Ha. ada ini tadi mengguncang ya penonton ya, Omar Daniel. Dan juga Zulfa Maharani. Siapa? Korinnya Pak. Ada. Ada yang bisa lihat ya Pak. Iya, bisa lihat. Oke, tadi teman-teman media. Kita kosongkan satu buat Korin ya. Oh betul, jadi itu sengaja dikosongin buat teman-teman. Sini Pak, sini Pak. Oke, ini udah berkumpul jajaran cast. Ya, jajaran cast, sutradara juga produser sudah berkumpul hari ini bertemu dengan teman-teman media. Nanti kita berikan kesempatan untuk berfoto juga teman-teman media. Namun langsung aja kita ke Mbak Gina Tirona sebagai sutradara. Yes, boleh kita ngobrol, boleh minta mikrofonnya Mas? Ya, di Tadi sebelah sini. kata teman-teman media filmnya seru. Filmnya seru. Nah, ini gimana rasanya akhirnya film Corin barusan ditonton oleh teman-teman media dan tadi seru. Bahkan dia takut yang nonton sendiri, takutnya sebelumnya ada Corin ya. Silakan Mbak Gina Tirona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman wartawan. Terima kasih sudah hadir hari ini di pemutaran film Corin pertama kali. Akhirnya ya setelah special screening kemarin. Terima kasih untuk antusiasnya. Semoga film Corin bisa bermanfaat dan teman-teman bisa menyuarakan film ini di platform masing-masing. Bantu kami untuk menyiarkan, untuk menyebarkan. Semoga film Corin bisa ditonton masyarakat Indonesia sebaik-baiknya. Amin. Siap, amin. Tapi sebenarnya masih sama sih Mbak, sebenarnya disampaikan Mbak setelah nanti penonton Indonesia di tanggal 1 Desember tuh akan ke seluruh bioskop Indonesia menyaksikan Corin. Mbak Gina, silakan. Ya, kami membuat film Corin ini memang memang kerja keras kami semua untuk bisa membuat sebuah film yang bisa menyuarakan isu-isu yang memang penting, menjadi awareness buat kita bersama, dan semoga hal tersebut bisa juga tersampaikan, terdeliver dengan baik dan diterima dengan baik pula. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman media. Mbak Santi, setelah film Inang, itu ada Corin. Gimana sih melihat penonton Indonesia bakal menerima horor Corin? Apa sih yang mereka bakal bisa bawa pulang, bisa juga ini menjadi pembeda dengan horor-horor yang lain gitu? Boleh share sedikit? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi. Tadi gimana pada saat aku memulai teman-teman nonton kan, menikmati film Corin bersama Corinnya. Gimana? Ada yang ketemu Corinnya tadi enggak? Yes. Jadi film Corin ini tentu ya setelah kita Idea Pictures kita merilis film Inang yang menurut banyak statement atau review dari teman-teman semua, dari teman-teman media, bahwa bagaimana Idea Pictures bisa membuat satu horor yang tidak biasa seperti itu ya. Malah ada beberapa teman-teman media yang menyebutkan bahwa Idea Pictures menciptakan subgenre baru. Maka kali ini di film Corin kami percaya again, Idea Pictures kami membuat film horor yang beda lagi rasanya, karena di sini kita
mau menciptakan film horor yang bertema pertemanan, tapi at the same time kita menggambarkan bentuk paling jahat dari manusia yang digambarkan dengan kembaran buruk itu gitu. Jadi memang kami Idean Pictures memang misi kami untuk selalu membuat produk-produk yang rasanya berbeda, tapi at the same time bisa memberikan impact yang positif pada society seperti itu. Yes. Dan kami percaya ya bahwa nanti pada saat tayang 1 Desember film Corin ini harapannya bisa diterima oleh para penonton film Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Santi. Tepuk tangan untuk Mbak Santi. Kita ke Mbak Lele dulu yang berada di sebelah kanan ini, Mbak. Kita terakhir ketemu sama teman-teman media saat perilisan official trailer kan. Itu aja kita udah sama-sama tahu kalau kita di sini sebagai tim seneng nih bisa mendeliver ini, gitu kan. Nah, sebelum kita ke pertanyaan Mbak Lele, Naima boleh kita undang dulu. Naima, Jupri boleh silakan bergabung bersama kita di sebelah sini. Oke, siap. Silakan. Nah, balik ke Mbak Lele lagi untuk penulisan dari Corin ini, Mbak. Ini gimana rasanya akhirnya dari sebuah ide ngobrol sama Mbak Gira dan juga Mbak Santi, terus ngobrol dan akhirnya sekarang bisa ditonton bioskop. Halo, assalamualaikum. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan menonton film kita. Ini film yang sudah lama sekali seperti yang bisa lihat kita ramu. Bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi entah sudah di tahun keberapa ya kita waktu itu membicarakan tentang hal ini. Senang banget film Corin akhirnya bisa ditonton sama teman-teman dan teman-teman lebih luas lagi. Semoga yang nonton juga banyak, dan habis itu ada banyak pesan yang tersampaikan. Rasanya kita sering sekali nonton film horor. Rasanya saya juga sering sekali bikin film horor. Ada banyak rasa takut yang bisa diceritakan, tapi rasa takut yang saya dan Mbak Gita dan teman-teman cast ceritakan di Corin ini sangat penting untuk diceritakan. Jadi rasa takut yang mungkin luput dari kita semua, tapi rasa takut itu sepertinya ada banyak sahabat-sahabat di luar sana juga merasakan rasa takut. Siap, terima kasih Mbak Lele. Oke, lanjut Pak. Buat Pak Winston nih ya, ini tahun ini IDN Pictures berjaya sekali. Yes. Bersama IDN Media. Boleh tepuk tangan dulu loh teman-teman media loh. Dan comeback ya lainnya. Film Inang ya sukses ya. Ya. Bukan hanya dipuji filmnya, tapi juga berhasil. Di festival juga ada Balada Siro. Tadi trailernya udah kita lihat. Gimana sih ngelihat perfilman Indonesia sekarang, dan apa sih yang membuat sebenarnya paling bergairah dari Pak Winston untuk terus berkarya gitu? Boleh nggak di-share, dan kayak apa sih 2023 nanti bagi IDN? Thank you pertanyaannya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Winston. Jadi pertama mungkin apresiasi dulu kepada seluruh cast dan kru dan ratusan teman-teman di belakang layar yang sebenarnya telah bekerja, tidak hanya kerja keras tapi juga hati yang keras. Itu artinya kita semua keras kepala untuk memberikan yang terbaik gitu. Every shot, every material campaign, kalian lihat posternya yang kayang itu revisi berapa kali, ya kan? Dan lain-lainnya lah. Kita pingin setiap hal dari film ini kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang kita 50% tapi benar-benar 101% dalam setiap yang kita lakukan di film ini. Jadi itu untuk film Corin. Kalau untuk industri film sendiri, mungkin saya berbicara dari Idean Pictures. Kita sangat excited buat tahun 2022, tahun pertama kita menayangkan film-film kita, dan juga untuk tahun 2023. Tapi yang membuat kita semua lebih excited adalah berdasarkan kita membuat research namanya Indonesia Millennial and Gen Z Report. Majority dari orang Indonesia lebih memilih untuk menonton film Indonesia daripada film luar negeri. Nah, jadi itu merupakan hal yang sangat baik, dan itu tidak hanya kerja keras dari 1-2 pihak, tidak hanya membuat film itu sendiri, tapi dari teman-teman media, dari seluruh penonton, society, semua komunitas. Itu yang membuat kita Indonesia ini salah satu negara hanya sepersekian persen yang bisa film lokalnya melebihi film luar negeri.
Jadi itu yang harus kita terus perjuangkan. Jadi apa harapan kita di Identity Pictures? Sebenarnya lebih ke harapan untuk industri sih. Karena kalau industrinya maju, jelas Identity Pictures akan maju, jelas teman-teman cast crew semuanya juga akan maju. Jadi harapan kita buat industri film, ya 2022 ini tahun yang sangat baik, tapi harapannya 2023 bisa jauh lebih baik, tidak hanya dari jumlah penonton, tapi juga dari kualitas dari setiap film yang kita hasilkan. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana? Yes. Buat film Indonesia ya. Untuk film Indonesia. Oke. Biar dia sebanyak kerjaan. Aduh, amin. Kalau buat film Indonesia. Semua film MC-nya juga dia. Sebenarnya Bukan premier mana dia lagi. Saya hanya film-film yang terbaik yang ada di Indonesia, Pak. Kita ke Marrakesh yang sudah hadir hari ini, yang boleh kita beri apresiasi yang luar biasa dong, tepuk tangan untuk Marrakesh yang tadi sudah mererong kita sepanjang film ya. Kita coba dari paling belakang dulu, dari teman-teman yang ada di belakang. Mas Ridwan dulu, boleh Mas Ridwan ceritain dong Mas Ridwan. Apa paling serunya syuting Corin ini? Ya kan, tidak banyak gerakan di situ, tapi juga dengan yang tampilan-tampilan yang ada di situ bikin orang takut, penonton takut tuh gimana serunya syuting film Corin. Silakan Mas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum semuanya. Ini film yang sangat-sangat saya apresiasi betul sebagai pemain gitu. Saya ikut merasakan bagaimana rasanya kemarin waktu special screening juga merinding gitu. Jadi the best lah. Seperti itu sih. Oke, siap, terima kasih. Kita kan mengingat padat dan tepat ya. seperti karakternya tadi di sana. Iya, nah itu kelinci masih di luar loh, belum ngomong. Cerita, terima kasih. Kita ke Mbak Putri tadi ya. Mbak Putri selalu mengesankan di setiap penampilan. Ya kan, kita pengen tahu persiapannya dari seorang Putri dia dalam mempersiapkan karakter di Corin itu seperti apa, silakan. Amin. Dari hati amin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa lebih religius ya main film ini. Setelah dari sana juga lebih solehah gitu ya. Karena amin. Alhamdulillah. Soalnya waktu itu kita syuting di bulan puasa. Betulnya bulan Ramadan. Jadi yang puasa-puasa, yang nggak sanggup puasa, yang jangan dipaksa, yang penting kan sehat. Menjaga kesehatan beribadah ya. Ya. Jadi waktu itu kalau buat saya belajar yang paling besar adalah belajar menjadi umi. Memang buat saya jadi umi berarti bacanya mesti benar nih. Nah itu yang paling saya deg-degan waktu itu ya. Ada baca-baca ayat dan selebihnya membiasakan diri untuk ternyata mengenakan hijab, berpakaian yang lebih tertutup. Ternyata memang butuh kebiasaan. Kalau buat saya waktu itu. Selebihnya saya merasa terhormat sekali bisa ada di sini, bisa bergabung dengan film ini, menyaksikan aktor-aktor muda yang luar biasa, keren-keren banget dedikasinya, dan juga terima kasih untuk IDM Pictures, terima kasih untuk Mbak Gita. Buat saya film ini bicara banyak. Siap, terima kasih Mbak Putri ya. Cindy, kita ke sini sekarang. Sini boleh dong, kalau kamu persiapannya gimana, berlatih berapa lama untuk dan tadi kan dimensinya layarnya banyak ya Pak Cindy ya. Betul. Ya, ini habis ini kita tanya cowoknya kayak apa. Kalau kamu persiapannya seperti apa sih, silakan. Sebelumnya selamat sore semuanya. Aku Cindy Nirmala. Persiapan untuk menjadi Ica sebetulnya yang paling sulit itu ketika aku proses untuk mempersiapkan diri menjadi Corin Ica dan menjadi Ica, karena itu cukup berbeda ya, gitu, dari segi apapun itu banyak layernya. Itu sih sebenarnya latihan olah tubuh yang luar biasa, makanya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya itu sih, sama basically I love the process. Aku sayang banget sama sahabat-sahabat aku. Yes. Kangen banget proses syuting dan persiapannya. Dan jujur aku belum nonton sama sekali filmnya, jadi sebenarnya deg-degan.
Karena aku belum nonton. Kita bisa dengar dari suara tepuk tangan dong teman-teman. Nah, itu gambaran dari setelah menonton filmnya. Terima kasih Cindy. Sama-sama. Thank you. Kita ke Mahardika Yusuf. Boleh dong ceritain. Yes. Ini kita pengen tahu nih di belakang pagar. Ada misteri apa di balik karakter yang lo mainkan di sini, bro? Boleh ceritain ke teman-teman Melia dong. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ayang gimana ya? Terima kasih yang sudah menonton film ini. Senang banget bisa melihat reaksi dari teman-teman kalau suka dengan filmnya. Dan apa ya tadi pertanyaannya sampai lupa nih. Mendalami ini gimana kan perlu misteri juga karakter di sini walaupun iya. Yang menyenangkan adalah aku Kak Gita tuh direkturnya melakukan apa ya? Memberikan aku kebebasan untuk memainkan karakter Yavi ini kayak gimana. Aku beri banyak opsi ke Kak Gita juga. Jadi menyenangkan bisa kerja sama direktur yang membebaskan aktornya untuk explore karakter gitu. Udah gitu aku juga ngeliat temen-temen effortnya juga luar biasa, senang bisa merayakan hari ini bersama mereka dan ya semoga bisa diterima sama penonton nanti pas tayang di bioskop. Oke, siap. Terima kasih. Ini kita nantikan juga ya. Akan ada misteri apakah ada diungkap lagi nextnya gitu, bisa jadi karakter lo ya kan. Oke, kita kayak Alisa juga boleh ceritain dong. Kayak kita di sini membuka Corin ini dengan sangat luar biasa, tadi membuat banyak penonton bertanya-tanya seperti apa persiapan. Boleh tepuk tangan dulu silahkan. Membuat orang banyak bertanya-tanya seperti apa kelanjutannya dalam film ini, gimana perasaannya dan persiapan yang kamu lakukan untuk Corin ini gimana sih? Halo semuanya, aku Alisa Abidin. Di sini berperan sebagai Sri yang ada di awal lalu hilang. Setiap orang nyebut Sri mana, ternyata ditemukan lagi di akhir-akhir. Kalau buat aku sendiri sih menarik sekali. Pertama dari aku mau terima kasih juga sama IDN karena sudah memfasilitasi proses syuting yang baik gitu. Jadi kita bisa buat chemistry, bisa persiapan, bisa research dulu yang lama, di-provide dengan baik gitu. Jadi kami pun sebagai aktor merasa siap tempur gitu di lokasi syuting. Terus Mbak Gita juga benar banget yang selalu memberi eksplorasi, memberi ruang buat eksplorasi buat para aktornya, termasuk saya. Jadi kalau untuk Sri boleh kita diskusi bersama. Jadi Mbak Gita memang ada waktu berdua buat diskusi bareng dan itu menurutku Mbak Gita lakukan juga ke setiap aktor di sini nilai lebih sekali. Jadi kita bisa memberikan yang maksimal. Paling gitu aja sih. Oke, terima kasih Alisa. Kita ke Naima dong, boleh Naima. Kalau Naima sendiri susah nggak sih memerankan karakter gendis yang ya di sini kita tuh ya sahabat ya, ada persahabatan pasti ada nih karakter yang seperti kamu juga di sini gitu. Silahkan. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Kalau Naima menjadi gendis itu kesusahannya pasti ada kesusahannya, tapi balik lagi kayak teman-teman tadi udah bilang, IDN ngasih kita ruang yang cukup banget untuk kita bisa masuk ke dalam karakter, bisa build up chemistry sama teman-teman, dan Kak Gita juga ngasih aku ruang dan teman-temannya juga ruang untuk eksplorasi. Jadi emang kesusahan, tapi karena semua lingkungan baik dari IDN, Kak Gita maupun teman-teman juga ngasih support dan kayak saling mendukung banget lah intinya. Jadi akhirnya yang tadinya kesusahan lama-lama jadi benar-benar enjoy, meskipun ya agak capek karena olah tubuhnya kan juga luar biasa gitu sih. Siap, terima kasih Naima. Kita ke depan ke Agni Pak. Yes. Ke Agni, boleh Agni cerita dong ke kita ini gimana nih nge-stretch lagi untuk acting kamu gitu kan di peran yang baru ini, di juga genre yang seperti ini, horor persahabatan juga erat banget. Nah boleh ceritain kalau kamu gimana proses selama syuting, berkesannya seperti apa? Oke, selamat sore semuanya. Sore. Buatku tentu saja untuk masuk karakter dari awal kita ada bedah naskah, lalu juga ada bedah karakter, mulai masuk ke proses reading. Mulai dari proses reading ada juga mulai latihan mengaji yang seperti dibilang Naima juga, ada proses olah tubuh yang sangat panjang, lalu ada latihan fisik juga, dan ya itu sih. Terus bikin chemistry dengan yang lain, ada formula sendiri ya dengan persahabatan ya?
karena case-nya mungkin seumuran gitu ya, jadi untuk masuk ke karakter dan untuk bondingnya lebih gampang karena kita nyambung, dan mereka semua yang ada di sini tuh sangat-sangat profesional ya, saling bantu sama lain untuk masuk ke karakternya dan ngingetin. Itu sih Kak. Siap. Agni nih, terima kasih Agni nih, boleh tepuk tangan. Kita ke Omar Daniel. Pak, gue boleh diceritain ke teman-teman media juga di sini, apa pertama kali pada saat lo ditawarkan untuk peran ini, dan apa yang membuat seorang Omar Daniel berani untuk mengambil peran ini gitu, Bang? Silakan, Bang. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan untuk saya bisa bergabung di proyek ini bersama orang-orang yang luar biasa. Terima kasih kepada IDN, kepada Kak Gita juga untuk kepercayaannya dan ruang yang begitu luas untuk bisa eksplor karakternya. Kalau ditanya kenapa, alasan utama saya adalah dari segi ceritanya. Karena di sini kita itu mengemban misi yang begitu besar untuk menyuarakan hal yang luar biasa juga, hal yang memang seharusnya sudah disuarakan. Jadi itu dia sih poin utamanya, bahwa ini bukan film horor biasa, ini bukan sekedar hantu, menakutkan, menyeramkan atau segala macam, tapi kami membawa misi besar, kami membawa pesan yang sangat berat dan baik untuk semuanya. Terima kasih. Omar Daniel, terima kasih. Kita ke Zulfa mana nih? Zulfa, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Zulfa. Sebagai Zara di sini bawa pesan juga yang penting juga untuk ke masyarakat Indonesia nanti pada saat ditonton di 1 Desember nanti. Apa sebenarnya kalau dari Zara sendiri atau Zulfa memerankan Zara, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia gimana sih? Silakan Zulfa. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton film Corin. Ya, karakter Zara ini adalah warna baru buat aku pribadi gitu sebagai aktor, dan senang sekali rasanya bisa menjadi representatif untuk mengangkat isu-isu yang memang harus kita suarakan, memberikan ruang yang aman bagi semua manusia. Itu adalah hal yang penting banget. Jadi aku berharap dari karakterku ini bisa menginspirasi banyak orang-orang di luar sana. Siap. Kalau Zulfa sendiri nge-build persahabatannya bareng sama Agni gimana? Nge-build chemistry-nya sama Ica, sama Gendis gitu bareng-bareng itu seperti apa sih? Kebetulan sama kayak teman-teman semua, jawabannya kita diberikan ruang yang banyak dan ruang yang aman juga, dan waktunya juga cukup untuk bisa explore, bisa membangun chemistry. Maya mau ucapin terima kasih tuh IDN Pictures sama Mbak Gita sama Mbak Laila juga, karena kita punya waktu yang banyak untuk bisa explore secara karakter, karena masing-masing karakter tuh punya sisinya yang menarik gitu, dan kita memerankan istilahnya kayak dua karakter, dan itu pasti butuh waktu, dan kita diberikan waktu yang panjang untuk bisa explore. Dan secara chemistry, karena ya seperti kata Agni, kita umurnya nggak jauh, jadi kita untuk membangun chemistry bukan hal yang susah. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Zulfa Bahrani. Sebelum kita ke pertanyaan untuk dari teman-teman media, mungkin ke Mbak Gita dulu. Mbak Gita, kalau dari Mbak Gita sendiri sebagai sutradara, apa sih sebenarnya makna Corin Mbak Gita yang bisa untuk masyarakat dan juga teman-teman media, Mbak Gita? Ya, jadi Corin ini ya, awalnya kan saya dapat masuk ke project ini karena memang dibangun sama Mbak Santi kan, memang ada ide project Corin yang sudah di-develop bersama dengan Lele gitu kan. Kemudian kami membahas juga mengenai Corin ini apa gitu, karena memang banyak dibahas di berbagai tempat sebenarnya gitu. Tapi dalam pengertian saya, Corin ini adalah sebuah sosok entitas atau jin yang menyertai manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia sampai manusia tersebut meninggal dunia. Dan Corin ini akan menyerupai manusia tersebut, bahkan mengikuti cara berpakaiannya, cara berbicaranya, bahkan mungkin amal perbuatannya gitu. Jadi kalaupun dia lagi sholat, Corinnya juga akan kayak gitu. Kalau orang yang memang malas-malesan, Corin yang akan membuat manusia tersebut juga semakin malas. Nah, Corin ini juga punya tugasnya itu adalah menyesatkan manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Oke, siap. Terima kasih Mbak Gita penjelasannya. Kita ke teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Kita dari belakang dulu ya, boleh dibantu Mas? Ya, sebelah sini dulu. Ya, sebelah. Ya, kanan belakang dulu tuh yang berdiri boleh. Silakan Mbak Bu atau ya, boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Iskan dari FNJ Indonesia. Ya, yang pertama secara komersial, target sasaran penonton ini mungkin saya perlu penjelasan, karena kalau targetnya itu kepada kaum muslim ini ceritanya agak sesat, karena Corin itu
mestinya jin yang Islam itu taunya Quran itu cuman bisa membisikkan, menyesatkan. Jadi akan ada perdebatan di penonton yang ada penolakan besar. Sementara kalau di kita nyasar ke kelompok non Muslim, ada banyak bagian itu yang ada banyak ayat Al-Quran, kemudian ada hadis yang mungkin agak kurang nyaman untuk yang non Muslim. Oke, yang pertama, yang kedua adalah apakah semua yang terlibat dalam film ini sudah mempersiapkan untuk bisa digugat secara hukum, karena ini akan punya potensi besar untuk bisa digugat secara hukum untuk pasal penistaan agama, karena ada kesan dari Islam itu, ada kesan ini penjelekan stigma pesantren. Sementara dari sisi non Muslim itu ada berapa bagian adegan, ada buku risalah jin, kemudian ada lambang salib di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Santi, mungkin boleh dijawab. Ya, terima kasih Mas Iskan atas pertanyaannya. Pertama-tama, seperti tadi mungkin Mas Iskan sudah menonton filmnya ya. Sebelum kita memulai, kita sudah melihat bahwa Lembaga Sensor Indonesia menetapkan film ini ditargetkan untuk orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi tentunya ya target itu yang ingin kita gapai, seperti itu. Saya rasa kami dalam membuat ini, kami membuat cerita Qorin ini dengan sangat profesional dan dengan tema persahabatan anak-anak putri ya, siswa putri, di mana di umur-umur 17-an, di awal-awal mereka dewasa muda itu tentunya banyak sekali, kita pun dulu, saya pun juga waktu masih seumur segitu banyak sekali kita menemui challenge dalam hidup. Nah, salah satunya adalah ya ini yang kita bicarakan di film ini. Mungkin rasa takut, rasa ingin menyuarakan sesuatu tapi seakan tidak mampu. Nah, itu yang mau kita sampaikan di sini sih, Mas. Jadi tidak ada, kita tidak menyasar pasar yang niche gitu ya, tertentu gitu ya. Tapi yang kita sasar adalah orang-orang yang sudah bisa menonton, which is 17 tahun ke atas. Seperti itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Santi. Mbak Gita, boleh silakan ditambahkan. Saya mau menambahkan, tadi sudah Mbak Santi jelaskan bahwa film ini ratingnya 17. Kemudian kita membuat film ini memang tidak ingin menyorot atau menyudutkan satu pihak manapun sebenarnya. Terus satu hal lagi kan dalam film itu kan ada rules of the game ya gitu. Kenapa sampai terjadi sebuah kejadian gitu kan. Mungkin tadi teman-teman yang udah menyaksikan bahwa konsep Qorin seperti itu, namun ada satu ritual yang dilakukan oleh karakter Ujai di sini yang membuat akhirnya jadi ada kekeosan di dalam situ sebenarnya gitu sih. Karena bagaimanapun sebuah bentuk film fiksi itu kan pasti ada istilahnya kita membuat formula dan struktur yang punya dunia sendiri gitu. Sebenarnya itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Gita. Mungkin Mbak Lele mau menambahkan soal riset yang dibikin? Selamat sore semuanya. Insya Allah sih sebenarnya pakem-pakem yang kita tulis di sini cukup kita jaga, dan balik lagi benar kata Kak Gita, kita nggak menyudutkan siapapun, apalagi ada ada penistaan agama. Rasanya tidak pernah ada tujuan itu. Bagaimana saya bertujuan menistakan agama yang sudah membesarkan saya sampai sekarang, ya kan? Tidak mungkin lah. Jadi kayak insya Allah kita nggak ke arah sana, tapi kita cuman ingin menggambarkan satu situasi, satu cerita fiksi. Ini cerita fiksi yang tidak berusaha buat menggambarkan pihak manapun, tapi cerita fiksi yang kemudian kalau yang mengambilnya yang kemudian harus punya mengolahkan jadi lebih baik lagi, apakah itu kemudian jadi satu pesan bermanfaat atau enggak. Makanya kemudian kita menjadikan ini 17 tahun ke atas. Siap, terima kasih. 1 Desember 2022 bakal bisa melihat. Iya, oke. Selanjutnya silakan. Boleh silakan kemana Mbak Bu? Ya. Silakan. Nama, media, dan pertanyaannya ya. Oke, silakan Mbak.
Terima kasih, selamat sore. Saya nggak panjang-panjang nih, udah komplain sama teman-teman. Nggak boleh panjang-panjang. Tadi saya sudah dapat banget ulasannya itu dari semuanya tuh udah memberikan story-nya dengan luar biasa baik. Pertanyaan saya cuman sedikit, tapi saya sangat mengapresiasi, ini bagus banget gitu kan. Dan ini kayaknya lebih keren lagi dari Inang. Amin. Lebih keren. Saya cuma mau nanya satu. Iya. Lokasinya di mana? Kok sepertinya jauh banget dari peradaban gitu ya. Makasih. Kirain jauh banget dari Indonesia. Lokasi syuting mengambil di mana Mbak Gita? Boleh dijawab, dibantu. Silakan Mbak Gita. Mungkin aku yang jawab boleh ya. Mbak, thank you. Tadi Mbaknya belum menyebut namanya. Namanya siapa tadi? Nancy, Mbak Nancy. Dari mana Mbak Nancy? Indonesian News. Oke, thank you Mbak Nancy. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa bagaimana kami dalam merencanakan produksi film Corin ini benar-benar dipikirkan dengan matang, mulai dari persiapan dari sisi aktor, begitu juga dari sisi produksi. Jadi salah satu lokasi yang kami dapatkan ini juga bukan tidak mudah gitu. Jadi kita seperti tadi Winston bilang, kita memacu terus supaya kita mendapatkan yang terbaik gitu. Bikin poster kita revisi berapa kali, kita nyari lokasi juga berapa kali kita ganti gitu. Ya ini, dan akhirnya alhamdulillah kita dapat lokasi ini di salah satu lokasi di pinggiran Jakarta. Biar agak-agak jauh ya ternyata ya. Dan itu berhasil menghipnotis kita selama di film ya kan Mbak Nancy ya, berhasil berarti ya lokasi yang di oke. Itu biar tetap jadi misteri, Oke, selanjutnya silakan Mas, sebelah sini dulu ya, nanti boleh geser ke sana. 안녕하세요. 저는 헨수입니다. Kembali lagi Korea ya. Ini media dari Korea. Kali ini Hensu pengen bertanya kepada kakak semua. Ya, Hensu, apa hal tersulit yang dialami saat syutingnya? Untuk siapa nih pertanyaannya? Untuk semuanya. Dua Dan boleh ada dua. nggak sih hal-hal mistis yang terjadi di saat di lokasi syuting? Diwakili oleh dua ya, diwakili oleh. Ya soalnya film ini hampir sama dengan cerita hidup saya juga ya. Saya kan juga. Ini Hansunya apa Korinnya nih? Saya juga. Coba nih dulu banyak hantu. Oh. Jadi udah sering, jadi kayak nanya dulu. Ini Hal mistis apa aja? Siapa tahu kan kalau malam-malam ada suara air atau. Oke, makasih Hansu ya. Siap, terima kasih. Ada nggak hal-hal ada nggak hal-hal menarik yang terjadi selama syuting? Boleh. Zulfa yang mengalaminya. Zulfa mengalami, coba apa Zulfa mengalami apa? Sedikit boleh cerita. Hal terserem ya sebenarnya balik lagi sih, kita kan syuting film horor, pasti secara nggak langsung kita memancing. Cuman balik lagi, kalau aku pribadi karena nggak bisa ngelihat dan tidak sensitif, tapi justru orang-orang lain yang melihat aku katanya aku sempet ada hal-hal yang apa sih tempel gitu. Cuman aku manifesting aja kayak nggak kok, ini cuman drop aja. Oke. Karena memang banyak adegan aku sendirian kan, jadi momen-momen kayak gitu mungkin pas aku lagi drop. Oke, kalau Agni atau Omar ada nggak? Boleh. Ini banyak. Agni banyak. Aku punya sih. Makasih Mas. Opa tadi namanya siapa? Opa. Hensu. Opa Hensu. Terima kasih pertanyaannya. Henny Sumargo ya. Hensu. Jadi aku punya hal yang paling seru yang mungkin nggak akan pernah aku bisa lupain. Di sini kita bermain bareng stand double gitu. Ya. Tapi di sini Agni berperan sebagai Yolandi, juga memainkan Yolanda dan Corinnya. Jadi ketika scene dimulai yang ada adegan aku dikejar-kejar Corinnya, di situ aku memainkan, aku harus ketakutan melihat Corinku, sedangkan yang aku lihat itu adalah stand double yang mungkin bisa dibilang tidak menakutkan, tapi aku di situ harus profesional dan mempunyai imajinasi bahwa itu benar-benar sangat menyeramkan. Nah setelah cut, dapat file dan filenya bagus, aku langsung digantiin make up Corin dan mulai menakut-nakuti stand double-nya. Jadi kebayang banget kan capeknya. Tapi itu seru banget, itulah ya. Ada dua sebenarnya kan. Pertanyaan yang kedua tadi sudah diwakilkan teman-teman. Aku mau menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai persiapan apa yang paling sulit. Sebenarnya kita menjalani semuanya, kita menjalani reading dan juga workshop untuk berbagai hal yang tadi sudah kita tampilkan. Cuman persiapan awal dan yang paling susah buat kami adalah persiapan mental. Karena pastinya pada saat kita menjalankan peran tadi, pada saat kita syuting, bukan lucu-lucuan.
kita sendiri juga sangat merasakan apa yang karakter itu rasakan. Kita juga ngerasa berat, kita juga ngerasa sakit, gitu. Jadi selain itu, fisik, itu serunya proses syuting ini. Yes, jadi selain fisik, mental juga sangat luar biasa ya dilatih di sini ya. Yes. Oke, terima kasih Omar, Zulfa dan juga Agni. Selanjutnya boleh sebelah sana ya, gantian kita ya, ujung sebelah sana ya, boleh silakan nama, media dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Bayu dari Fortune Indonesia. Pertanyaannya mungkin untuk Mbak Santi atau Winston sebagai induk atau rumah bagi produksi film-film ini. Kan IDN Pictures juga udah drama komedi udah, kemudian yang thriller kayak Inang udah, sekarang horor ya, tapi dengan pesan yang sangat luar biasa. Kalau menurutku sih jujur aku nggak ngeliat Corin ya, artinya itu kayak cuman sekedar bumbu, tapi ada pesan yang tadi teman-teman pemain juga udah menyampaikan bahwa jangan takut bersuara. Nah, ke depan itu apa kira-kira genre apa lagi yang akan dieksplor sama IDN Pictures? Kemudian dari Winston mungkin sebenarnya dalam menentukan arah IDN Pictures ini apa sih, pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil oleh IDN Media untuk menentukan oh ini filmnya ini aja, atau kita buat ini yuk, atau kita buat model ini yuk. Fajar dan William kita sepakat bahwa utamanya IDN Pictures itu kita akan membawa warna apa sih gitu ya. Kita sepakat bahwa kita bisa membuat film dengan genre apapun. Jadi khusus di IDN Pictures tidak ada limitasi genre. Tapi apa yang harus kita bawa dalam setiap film kita, yaitu adalah cerita-cerita yang mempunyai production value bagus dan tentunya harus berdampak positif terhadap society, utamanya para Gen Z dan milenial. Itu sih. Jadi itu adalah koridor yang selalu Fajar dan aku bawa di setiap cerita yang akan kita produksi menjadi film. Film itu harus mempunyai unsur cerita yang menarik, harus sangat penting. Jadi bukan hanya menarik, tapi harus ada urgensinya. Kenapa film ini harus diceritakan ke khalayak luas seperti itu. Dan tentunya ya sebagaimana film harusnya menjadi sebuah entertainment sih, seperti itu. Baik. Jadi tunggu karya-karya IDN Pictures ke depannya. Yes. Karena selama tahun 2022 ini penonton Indonesia sudah kami berikan sebuah drama komedi, thriller, dan sekarang horor. Dan nanti dimulai dari awal tahun 2023 akan ada banyak film-film yang keluar dari IDN Pictures dan semua rasanya akan berbeda. Luar biasa. Terima kasih Mbak Santi jawabannya. Pak Winston silakan. Kalau dari kita di IDN Pictures, IDN Media, untuk setiap film yang kita hasilkan kita harus ada balance. Yang pertama adalah harus commercially successful dan sustainable. Karena itu yang membuat kita dapat terus menghasilkan karya-karya yang baik. Yang kedua adalah production quality. Kita tidak ingin menghasilkan karya yang setengah-setengah. Kita ingin apapun yang kita hasilkan dapat dengan semaksimal mungkin secara production quality. Dan yang ketiga ada impact-nya. Impact apapun, cerita apapun yang kita ingin hasilkan, kita harus pastikan ada dampak yang dapat kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi untuk setiap film yang kita hasilkan, 3 itu yang menjadi pilar kita. Nah, kalau untuk IDN Pictures secara general, secara besarnya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini IDN Pictures hanyalah satu bagian kecil dari industri film dan hiburan Indonesia. Gitu. Jadi di sini kita percaya kalau kita memainkan peran kita masing-masing dengan baik, kita memainkan dari IDN Pictures kita terus menghasilkan karya yang baik, cast dan kru terus memberikan dedikasi yang maksimal, teman-teman media terus mensupport industri film dan penonton juga terus mensupport. Kita yakin industri film Indonesia bukan hanya dapat besar di Indonesia tapi juga secara global di mancanegara. Jadi itu yang kita harapkan, kita semua memainkan peran kita dengan baik-baik agar industri film dapat berjaya di Indonesia dan di luar. Siap, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi untuk jajaran guys, juga produksi kami minta mungkin terakhir Mbak Santi harapannya untuk Corin ini, silahkan. Ya, harapan kami film Corin ini dapat ditonton sebanyak-banyaknya oleh penonton film Indonesia yang sesuai
kelompok umurnya. Dan harapannya pesan yang kami coba sampaikan melalui film Korin ini dapat diterima dengan baik dan dapat membantu teman-teman putri lainnya menjalani masa yang lebih baik sih di umur hidup. Oke. Nanti kita berikan kesempatan untuk doorstop yang setelah ini ya. Sekarang kita boleh berfoto bersama, boleh kalian persilakan boleh berdiri. untuk berdiri dan boleh kursinya dibantu teman-teman dan juga ya silahkan boleh dibantu. Dan saya ingin berterima kasih kepada media partner film Korin. Ada iRadio, Hard Rock FM, Kapan Lagi, Liputan 6, Grid, Okezone, Celebrities ID, TS Media, Kincir, Cineverse, Jis FM Medan, Geronimo FM Jogja, Venus Radio Makassar, Stal Radio Tasikmalaya, dan Play FM Palembang. Oke, kita berfoto, boleh mundur? Boleh Mbak Lele, boleh ke kanan 2 langkah dan juga mundur 1 langkah. Oke, geser lagi. Oke, cukup. Siap. Silakan kita menghadap ke teman-teman media yang ada di sebelah kiri dulu, boleh? Kiri dulu, kiri. Ya, silakan kiri, kiri. Oke, teman-teman di kiri silakan. Di kiri, oke kiri cukup. Tengah bawah dulu boleh, tengah bawah. Tengah bawah. Silakan tengah bawah. Baik, tengah bawah. Silakan tengah atas, tengah atas. Tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Oke, tengah atas. Sekarang sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan. Baik, silakan sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Terakhir tengah lagi boleh. Silakan tengah paling atas ya, ada tuh di paling atas. Teman-teman boleh silakan di paling atas. Silakan ambil gambar terbaik. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh dari Korin. Kami berikan kesempatan untuk doorstop dulu ya, berada di lobby ya, di lobby ya. Sentrum. Teman-teman media, tunggu dulu.